Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak, aduh kok susah banget ya mau berubah? Seolah-olah ada sesuatu yang nggak kelihatan gitu yang nahan kita. Nah hari ini kita bakal bongkar ilmu saraf di balik transformasi pribadi, berdasarkan ide-ide inti dari buku Cara Mengejar Perubahan. Kutipan ini benar-benar jadi intinya. Langkah pertama buat berubah itu ya kesadaran diri. Oke, tapi sadar akan apa? Nah, disinilah menariknya. Jawabannya ternyata ada di cerita-cerita yang kita bisikan ke diri kita sendiri setiap hari. Oke, kita mulai dari gagasan yang paling dasar, identitas Anda. Kebanyakan dari kita kan mikir, identitas itu ya sesuatu yang permanen, udah dari sananya. Tapi buku ini bilang, tunggu dulu. Ternyata identitas kita itu lebih mirip sebuah cerita yang kita pilih sendiri. Dan narasi inilah yang kita ulang-ulang di kepala, yang akhirnya bisa jadi penghalang terbesar atau justru jadi pendorong terkuat kita. Gini nih contoh gampangnya, penulis buku ini punya cerita tentang dirinya. Cerita pertama, saya ini orangnya payah banget nginget nama. Hasilnya, ya beneran jadi pelupa nama. Tapi di sisi lain, dia punya cerita kedua. Wah, kalau soal arah saya jagonya. Dan apa yang terjadi? Kepercayaan diri itu justru bikin dia makin hebat soal navigasi. Ini bukti nyata kan betapa kuatnya cerita yang kita yakini. Nah, secara ilmiah, cerita-cerita ini sebenarnya lagi ngebentuk yang namanya skema. Anggap aja skema itu kayak shortcut di otak kita. Misalnya, pas Anda lihat kursi, otak nggak perlu lagi mikir, oh ini ada 4 kaki, ada sandaran. Enggak, otak langsung tahu, ini kursi, karena udah ada shortcutnya. Masalahnya adalah kita juga punya shortcut atau skema tentang diri kita sendiri, dan sayangnya nggak semuanya akurat. Nah, dari sini muncul pertanyaan penting buat kita semua renungkan. Coba deh pikirin, cerita apa sih tentang diri Anda yang udah Anda pegang erat-erat selama ini? Cerita yang mungkin tanpa sadar justru jadi borgol yang nahan Anda buat maju. Tapi kalau kita bisa milih cerita kita, kenapa ngubahnya susah banget? Nah, jawabannya itu bukan karena kita kurang niat atau lemah, tapi karena otak kita itu punya semacam sistem keamanan bawaan yang tugasnya justru ngejaga kita biar tetap sama. Ada analogi keren buat ngejelasin ini. Bayangin aja otak kita itu hardware-nya, fisiknya, terus pikiran kita itu software-nya. Keduanya ini saling ngaruh. Software pikiran kita terus-menerus memprogram ulang hardware otak kita. Keren kan? Proses program ulang ini punya nama ilmiah, namanya long-term potentiation, atau disingkat LTP. Kedengarannya mungkin agak ribet ya, tapi idenya sebetulnya simpel banget dan bisa diringkas dalam satu kalimat yang sangat terkenal. Prinsipnya gini, sel-sel otak yang aktif barengan bakal nyambung makin kuat. Artinya, setiap kali Anda ngulangin satu pikiran atau satu kebiasaan, Anda itu sebenarnya lagi ngebangun atau lebih tepatnya ngecor jalan tol di otak Anda. Makin sering dilewatin, makin otomatis Anda bakal lewat situ lagi. Terus, ada lagi nih penghalang lainnya, namanya aversi kerugian. Ini setelan pabrik otak kita. Kita itu secara alami lebih takut kehilangan sesuatu daripada senang dapat sesuatu yang nilainya sama. Katanya sih, rasa sakit karena kehilangan itu rasanya 2 kali lipat lebih kuat. Makanya kita cenderung milih yang aman-aman aja, yang udah kita kenal, meskipun itu ngebatasin kita. Oke, jadi kalau otak kita emang diprogram buat nolak perubahan, apa kita pasrah aja gitu? Tentu enggak. Nah, disinilah kabar baiknya datang. Ada konsep keren banget namanya neuroplastisitas. Ini adalah kemampuan super otak kita buat ngebentuk ulang dirinya sendiri. Dan yang paling penting, kita bisa secara sadar mengarahkan proses ini buat ngebangun pola pikir bertumbuh. Kuncinya ada di sini nih, di perbedaan antara dua pola pikir. Ada yang namanya pola pikir tetap, yang percaya kalau kemampuan kita ya segitu-gitu aja. Terus ada pola pikir bertumbuh, yang lihat tantangan itu bukan sebagai tembok, tapi sebagai tangga buat belajar dan jadi lebih baik. Emang seberapa kuat sih efek dari ganti pola pikir ini? Ada satu studi unik banget, namanya efek Batman. Jadi ceritanya, ada anak-anak yang dikasih tugas ngebosenin. Nah, satu kelompok disuruh bayangin kalau mereka itu karakter yang pekerja keras, kayak Batman gitu. Hasilnya, luar biasa. Kelompok Batman ini ternyata jauh lebih tekun dan gak gampang nyerah. Teknik ini namanya self-distancing, atau gampangnya ngambil jarak dari diri sendiri. Ini bukti keren loh. Cuma dengan meminjam sudut pandang orang lain, bahkan karakter fiksi, kita bisa ngebuka kekuatan dan ketekunan yang kita nggak sadar kita punya. Nah, ini ngebawa kita ke bagian terakhir. Dan bagian ini mungkin yang paling bikin kaget. Kalau kita mau berubah, kita butuh kebebasan dong buat milih jalan baru. Tapi ironisnya, kunci dari kebebasan sejati itu justru ada di satu kata yang sering banget kita hindari, disiplin. Coba deh, kalau saya tanya apa itu kebebasan? Pasti banyak yang jawab, ya bebas ngelakuin apa aja yang kita mau. Kapan aja, betul kan?
Tapi buku ini ngajak kita buat lihat dari sudut pandang yang beda. Ternyata ada dua jenis kebebasan. Yang pertama, kebebasan dari rasa nggak enak. Ini artinya kita milih yang enak-enak sekarang, yang akibatnya justru bikin pilihan kita di masa depan makin sempit. Terus yang kedua, ada kebebasan melalui disiplin. Ini artinya kita berani ngerjain yang susah sekarang, demi ngebangun skill dan sumber daya, biar di masa depan kita punya lebih banyak pilihan. Jadi, intinya apa? Jangan lagi ngelihat disiplin itu kayak penjara yang ngekang kita. Justru sebaliknya, disiplin itu adalah kunci yang ngebuka pintu penjara itu. Ngasih kita pilihan dan kendali atas hidup kita, yang nggak bakal kita punya kalau kita terus-terusan milih nyaman. Oke, teorinya keren. Tapi gimana cara pakainya pas kita lagi galau milih di kehidupan sehari-hari? Nah, ada satu alat mental terakhir yang ampuh banget buat ngasih kita perspektif. Namanya ujian ranjang kematian. Caranya simple. Pas lagi di persimpangan jalan, coba tanya ke diri sendiri. Nanti, pas saya udah tua, ngelihat balik ke hari ini, keputusan mana yang bakal saya banggakan? Diri saya di masa depan itu pengennya saya ngapain sekarang? Pertanyaan itu langsung motong semua keraguan dan ketakutan jangka pendek kita. Pertanyaan itu ngasih bingkai yang paling besar buat keputusan kita hari ini, yaitu kehidupan seperti apa yang benar-benar ingin kita jalani. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Kalau Anda bisa melihat ke belakang dari akhir perjalanan hidup Anda, hal apa yang Anda harap sudah Anda lakukan hari ini?